إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس من قيامه إلا السهر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, meridhai dan mengampuni kita semua. Alhamdulillah, marilah sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat dan hidayahnya, karunia dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita semua untuk bersama-sama bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat pada siang hari ini. Dan Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua untuk senantiasa memaksimalkan ibadah kita khususnya di bulan Ramadan. Marilah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya setiap ibadah, setiap taqarrub kita, puasa kita, tarawih kita, baca Al-Quran kita dan berbagai macam amal saleh kita di bulan Ramadan, kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya dan menjadi amal saleh kita yang kelak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara kesempurnaan dan keistimewaan Islam bahwa setiap syariat ibadah yang Allah perintahkan agar kita lakukan, di samping merupakan bentuk hubungan vertikal, hubungan spiritual antara seorang hamba kepada Allah, yang Allah akan berikan pahala, rahmat, ampunan. Tetapi setiap ibadah yang kita lakukan juga harus punya dampak positif. Dampak positif terhadap perilaku dan karakter kita, terhadap kemaslahatan sosial kita. Karena Islam ini bukan agama yang bersifat langit, yang bersifat menara gading, yang tidak membumi. Tetapi agama Islam itu adalah agama juga yang membumi. Hubungan kita beribadah kepada Allah juga harus berdampak juga kepada hubungan interaksi kita sesama muslim. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan atau berfirman, "Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Dimanapun kita akan ditimpa suatu kehinaan,
kita tidak akan mendapatkan kemuliaan yang hakiki kecuali kalau kita pandai memadukan dua sisi. Bagaimana kita mampu untuk berinteraksi dengan Allah sebagai hamba kepada Rabb-Nya, dan juga kita harus pandai juga membangun interaksi antar sesama. Sehingga kalau kita perhatikan ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam Islam, semua itu bukan hanya akan mendatangkan pahala yang hubungannya antara seorang hamba dengan Allah, tapi juga akan dirasakan dampak positif. Salat, bagaimana ketika kita sholat? Salat bukan hanya akan mendatangkan rahmat yang akan menyebabkan Allah memberikan ampunan dan pahala, tapi juga harus ada dampak kepada perilaku kita, di mana kita dilatih untuk menjalin kebersamaan. Seorang muslim diharuskan sholat. Untuk bapak-bapak harusnya sholat berjamaah sehari 5 kali. Kalau mungkin karena dia mungkin jauh kerjanya, sehingga interaksinya dengan sekitar mungkin tidak bisa setiap hari, minimal ada Jumatan seminggu sekali. Ada yang sifatnya tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Itu semua dalam rangka membangun kebersamaan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya setiap mukmin itu adalah bersaudara. Sehingga diinginkan setiap jamaah ini mengenali yang lain. Jangan sampai sudah menjadi bagian dari jamaah di satu masjid, sudah bertahun-tahun gak ada yang dia kenal, selesai langsung pulang. Harusnya dia bangun komunikasi. Karena itulah sebetulnya nilai-nilai yang tersirat dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bagaimana dengan sholat? Allah ingin menanamkan kepada kita karakter disiplin. Karena sholat ini adalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sholat bagi orang-orang mukmin adalah ketetapan, kewajiban yang waktunya sudah ditentukan. Seharusnya setiap muslim ini kita bagaimana merancang agenda-agenda kita ini menyesuaikan waktu sholat. Bagaimana semua kegiatan-kegiatan itu harusnya acuannya adalah sholat, supaya tidak ada benturan. Itu idealnya, sehingga tidak terjadi maunya kita sedang asik, tahu-tahu datang waktu sholat, akhirnya sholatnya diabaikan. Begitu juga ibadah-ibadah lain, ibadah zakat apalagi. Begitu terasa zakat ini adalah dampak sosialnya, kepedulian kepada sesama, bentuk perhatian. Setiap kita diwajibkan untuk berzakat, minimal kalau zakat yang wajib, zakat fitrah atau zakat mal kalau sudah sampai kepada nisab dan sudah umur 1 tahun. Kalau sudah kita seorang pebisnis, harta kita sudah sampai 1 nisab dan umurnya sudah 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan 2,5%. 2,5% zakat itu adalah bukan hak kita, itu hak fakir miskin. Karena seorang pebisnis itu bisa menjadi kaya raya, dapat untung banyak, bukan yang memberi itu adalah mereka. Yang membeli itu adalah orang-orang mungkin sedang sakit, dia mengumpulkan uang rupiah demi rupiah, kemudian karena keperluan akhirnya dia belanja. Kesebi pembisnis itu, ya wajar kalau 2,5%-nya itu menjadi hak mereka. Dan dengan dikeluarkan 2,5% ini, kalau secara hitung-hitungan matematika memang berkurang. Kalau bisnis kita sampai 1 miliar, dikeluarkan 2,5%, 25 juta. Hitung-hitungannya kita merasa berkurang. Tapi hakikatnya Allah yang akan lebih banyak mengganti. Kata Rasulullah SAW, naqasat sadaqatun mimmal. Tidak mungkin sedekah itu akan mengurangi harta. Walaupun kelihatannya memang 1 miliar dikurangi 25 juta, kelihatannya tinggal 97 sekian. Tapi hakikatnya Allah itu maha kaya. Allah akan mengganti dengan cara yang lain yang jauh lebih baik dari sekedar 2,5% itu. Termasuk ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ibadah puasa. Ibadah puasa walaupun kelihatannya memang ibadah yang sifatnya khusus,
Sampai dalam hadis qudsi Allah mengatakan, kullu amal ibn Adam lahu illa saum. Setiap ibadah anak Adam itu memang sudah ditentukan untuk dirinya, sudah ditentukan balasannya, masing-masing sudah ditetapkan. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Sungguhnya puasa itu ibadah yang spesial, yang khusus untukku, dan saya yang akan membalas. Kalau kita lihat ibadah puasa itu bersifat khusus antara seorang hamba dengan Allah. Ibadah yang menjadi rahasia, karena orang itu bisa juga ngaku puasa padahal tidak, nggak ada yang tahu. Betul-betul sifatnya pribadi antara seorang hamba kepada Allah. Tapi bukan berarti, walaupun ini sifatnya khusus, bukan berarti ibadah puasa itu tidak ada kaitannya dengan dampak sosial. Harus ada dampak sosialnya. Ibadah puasa yang benar adalah ibadah puasa yang membentuk karakter menjadi baik, menjadi orang yang lebih penyabar, karena sudah dilatih menahan lapar, haus, menahan emosi. Dilatih bagaimana supaya jujur, karena kita dilatih untuk jujur. Kalau kita nggak mau jujur, bisa saja kita nggak puasa, ngaku puasa, tapi kita dilatih. Walaupun nggak ada siapa-siapa, belum waktunya maghrib, kita nggak akan makan. Itu latihan kita untuk jujur. Dilatih untuk tenggang rasa kepada orang lain, merasakan penderitaan lapar dan hausnya orang lain. Kalau kita lapar dan haus, memang sengaja kita sedang berpuasa. Tapi ada saudara-saudara kita yang lapar haus karena nggak ada makanan. Disitulah kita dirangsang kepedulian kita untuk berbagi. Melihat ada seorang pengemis, kita ibah, kasihan. Melihat ada orang yang usahanya susah, coba kita bayangkan usaha keliling di kampung-kampung, bahkan di kota-kota, menawarkan jasa ngasah pisau. Satu kali asah pisau cuman ada yang 500, ada yang 1000. Kita bayangkan, kita sedih melihat. Ada yang hanya jasa ada yang membetulkan jam, lumayan masih. Ada yang ngisi korek. Harusnya kita, dengan kita berpuasa itu kita dilatih. Peduli nggak kita sama orang seperti itu? Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis, kita diingatkan. Jadi berpuasa itu bukan hanya secara fikih saja. Yang penting sudah dipenuhi syarat dan rukunnya, maka ibadah puasanya sah. Iya benar, sah. Tetapi belum tentu bahwa itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, kam min shaim atau rubba shaim laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dia dapatkan dari puasanya kecuali apa? Lapar dan haus. Wa kam min qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahr. Banyak juga orang yang berlama-lama qiyamul lail tapi tidak dia dapatkan kecuali hanya begadang. Ini bukan berarti kita ngomong negatifnya, tapi ini diingatkan sehingga kita sadar bahwa berpuasa, beribadah itu bukan hanya yang penting penuhi syarat rukunnya, tapi juga kita perhatikan adabnya. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW tentang orang yang berpuasa, kata beliau, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah SAW, orang yang sedang berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, bohong, memfitnah, ya ngomong yang tidak perlu, yang buruk-buruk, dan dia melakukan hal-hal yang seperti itu, maka kata Allah, saya tidak butuh. Falaisali, atau kata Allah, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum, percuma. Sehingga orang yang berpuasa itu secara tidak langsung kita sedang dididik juga bagaimana untuk punya karakter yang bagus. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, as-siyamu junnah fala yarfus wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim.
Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya puasa ini adalah junnah, perisai. Orang berpuasa itu supaya kita diterhalang atau dihalangi dari hal-hal yang tidak baik. Karena puasa itu adalah perisai. Maka hendaknya orang yang senang berpuasa fala yarfus, jangan ngomong-ngomong yang tidak bagus. Fala yajhal, jangan berperilaku bodoh, melakukan hal-hal yang bodoh. Fa idza syatamahu aw qatalu ahadun, kalau ada orang yang memakinya, memusuhinya atau ya mungkin mengganggunya, jangan dilayani. Dia katakan inni shaim, maaf saya sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam Islam ini tidak cukup yang penting membangun hubungan vertikal antara hamba dengan Rabb-nya, tapi harus dirasakan juga dampaknya. Artinya idealnya itu orang yang paling rajin ibadahnya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan dirasakan paling banyak manfaatnya. Ketika itu belum terjadi, berarti masih ada yang kita menjadi PR kita. Kalau kita baru baik hubungan kita dengan Allah, ibadahnya rajin banget, kemudian setiap hari, tapi ternyata sama tetangga, sama orang lain, kata-kata kita, sikap kita, kemudian manfaatnya pun belum dirasakan oleh orang lain, ini berarti masih ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan ibadah kita. Karena sesungguhnya termasuk salat, kata Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan puasa adalah junnah, wasiyamu junnah. Puasa adalah perisai dari hal-hal yang tidak baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.